vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suharyono, SPD MT MSI. Saya adalah salah satu pengajar guru di SMK Negeri 5 Banjarmasin di program studi teknik otomotif. Adapun tugas tambahan saya selama mengajar di SMK Negeri Banjarmasin adalah sebagai wakil kepala sekolah bidang manajemen mutu. Adapun aktivitas organisasi di luar yang saya ikuti adalah pertama sebagai kabid Itbang di ITFIM, Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju. Kedua, saya sebagai Ketua MGMP Teknik Otomotif Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga, aktivitas di tahun ini adalah saya aktif sebagai pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak. Demikian perkenalan singkat tentang profil saya sebagai agen of change guru hebat Indonesia. Terima kasih. Ada beberapa ide gagasan dalam menghadapi tantangan pendidikan vokasi di era revolusi industri 4.0 dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Kita sebagai orang yang bergelut atau mengecipungi dalam pendidikan vokasi khususnya di SMK sudah kurang lebih 17 tahun saya mengabdikan diri di pendidikan vokasi khususnya di sekolah menengah kejuruan. Ada beberapa pengalaman yang saya dapatkan yang terbesit dalam benak saya dalam rangka untuk perbaikan ke depan, dan juga kita sudah memasuki era digitalisasi 4.0. Ada strategi atau paradigma yang harusnya mulai kita rubah. Ada beberapa usulan di saya. Bapak Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Ini menjadi reformasi sistem pendidikan vokasi di Indonesia. Ini semua harus dijalankan oleh semua pemangku kepentingan dalam hal peningkatan mutu pendidikan vokasi. Harus semua serius, harus semua bisa berkolaborasi, peduli dan empati dalam menghadapi beberapa permasalahan dalam meningkatkan pendidikan vokasi di Indonesia. Kedua, link dan super meet dengan industri yang sudah didengungkan Pak Dirjen, Bapak Ikan Sekalinto. Ini harus benar-benar super match. Tidak hanya anak magang, guru magang, tidak cukup hanya sejauh itu, tapi harus kita perbaiki adalah prosesnya. Proses dari mana? Proses dari input, kemudian dari prosesnya, dan outputnya harus benar-benar kita kawal, berkolaborasi, link super match dengan pihak industri. Adapun yang harus kita matchkan ya di dalam proses inputnya. Pertama, saat kita menerima peserta didik baru, di sini industri harus ikut andil dalam menyiapkan raw materialnya. Seperti apa caranya? Industri harus bisa memberikan masukan. Industri harus bisa merekomendasikan terhadap calon peserta didik yang mau mendaftar di SMK. Misal mereka harus punya tinggi pada sekian dan sebagainya, kemudian punya kemampuan, knowledge sesuai standar minimum yang disyaratkan di industri tersebut, sehingga calon peserta didik
sebelum mendaftar ke SMK mereka harus punya rekomendasi, mendapatkan rekomendasi dari industri partner. Itu yang harus sebagai peserta didik pahami, tidak segampang semudah kita bisa masuk dalam pendidikan vokasi karena ini memerlukan investasi yang cukup besar ya. Itu yang pertama dalam sisi inputnya. Kemudian kesiapan dari tenaga pengajar atau gurunya. Mereka yang mengajar di vokasi harus benar-benar sudah tersertifikasi oleh industri. Mereka adalah orang-orang berpengalaman di industri. Itu untuk sisi dari tenaga pengajarnya. Ketiga, dari sisi input kurikulumnya. Kurikulum yang dipakai di pendidikan vokasi khususnya di SMK harus sudah tersinkron dengan apa yang menjadi kebutuhan di industri sekarang ini sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga itu. Kemudian yang keempat berkenaan dengan perencanaan pembelajarannya. Dalam perencanaan pembelajarannya, industri harus juga terlibat dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran untuk RPP-nya. Seperti apa teknis proses PBM-nya nanti, kapan kita harus di industri, kapan kita harus di sekolah, itu sudah terkoneksi dengan baik. Dalam perencanaan, industri juga sudah masuk dalam kepedulian mereka untuk bisa mengkrit dalam proses perencanaan pembelajaran. Itu menurut saya ada 4 indikator yang harus kita perbaiki dari sisi inputnya ya. Saya ulangi, ada 4. Pertama, dari peserta didiknya yang masuk harus ada rekomendasi dari industri. Kedua, gurunya harus bersertifikasi industri. Ketiga, kurikulumnya harus sesuai dengan perkembangan industri dan perkembangan teknologi. Keempat, perencanaan pembelajaran setiap semester harus sudah tersinkron dengan pihak industri di situ. Nah, 4 itu menjadi pro input dalam proses pembenahan pembelajaran kita di pendidikan vokasi. Kedua, dalam hal proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran ada beberapa yang harus kita benahi atau kita perbaiki ya. Pertama, dalam proses pembelajaran harus ada platform digital di sini ya, untuk memudahkan kita dalam proses. Di situ sudah terkoneksi dengan pemerintah dalam ini Dirjen Vokasi, kemudian sudah terkoneksi dengan industri dan terkoneksi dengan sekolah. Dalam hal ini adalah guru-guru pengajar di satuan pendidikan tersebut harus sudah terkoneksi dengan siswanya. Itu dari sisi LMS ya, Learning Management Systemnya untuk pembelajaran harus sudah ada. Apakah itu dibuat oleh pemerintah ataukah itu dibuat oleh dari industri. Kemudian yang nomor 2 untuk prosesnya adalah kita harus mengupgrade peralatan kita ya. Peralatan harus terus terupdate ya, terlengkap juga ya. Jadi tidak gampang kita untuk melengkapi ini. Memang ini perlu investasi besar sehingga kita harus bertahap. Pertama, solusinya seperti apa? Jadi anak di proses ini, karena kita sambil pemenuhan peralatan, harus ada pembelajaran pada saat PBM ya. PBM industri sudah terlibat, apakah itu sebagai guru tamu atau kita ada proses pembelajaran di industri itu sendiri ya. Itu contoh, misalkan kita harus membuat sistem blok dalam pembelajaran ya. Pembelajaran blok, misalkan masuk jam 7.30 anak masuk ke sekolahan ya. Pembelajaran persiapan untuk masuk di siang harinya ke industri ya. Misalkan 7.30 masuk, kemudian sampai jam 12.00 ya. Kemudian ada istirahat 1 jam anak untuk persiapan menuju industri. Kemudian 13.30 sampai 17.00 anak sudah ada di industri. Jadi mereka melaksanakan pembelajaran sebagaimana yang sudah direncanakan di pagi harinya. Nanti di industri dibina oleh guru-guru yang ada di industri. Orang-orang industri sudah ada pembagian. Nah, ini harus benar-benar termixkan sama dalam proses pembelajarannya.
Jadi jelas apa kontribusinya, apa dalam prosesnya, apa yang harus dilakukan siswa. Kemudian dia melaporkan di LMS tadi. Ya, jadi kedua dari sisi peralatan ya, peralatan harus terupdate untuk peningkatan proses belajar mengajarnya. Yang ketiga tidak lepas dari adalah kompetensi anak. Jadi anak mendekati akhir semester harus ada ikut uji kompetensi kejuruan ya, untuk meyakini bahwa anak itu benar-benar kompeten dalam bidangnya yang selama satu semester dipelajari, baik itu di sekolah maupun di industri. Di sini orang industri hadir untuk langsung memberikan penilaian terhadap proses yang sudah dia berikan pada saat proses pembelajaran tadi. Juga didampingi oleh pembimbing atau guru-guru di sekolahan untuk melakukan uji kompetensi terhadap peserta didik. Dia menentukan anak itu kompeten dan tidak kompetennya. Itu jadi di sisi proses ada 3 yang harus diperbaiki. Tadi yang pertama adalah berkenaan dengan learning management system. Terus ada platform pembelajaran yang terkoneksi oleh pemerintah, dalam hal ini pendidikan vokasi, Ditjen Vokasi, kemudian dari industri, dari pihak sekolah dan guru-guru dan peserta didiknya. Di sini harus sudah terkonek. Kedua, tentang updating sarana prasarana terutama peralatan. Ya, ini perlu proses. Ini perlu proses karena investasi besar juga ada di sini, sehingga kita adalah mengatur dalam sisi proses pembelajarannya. Ya, jadi anak belajar setengah hari ada di sekolah, setengah hari berikutnya ada di industri. Ini berlangsung terus setiap hari proses seperti ini. Ya, dibuat jadwal secara blok. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang uji kompetensi. Nah, uji kompetensi kita melibatkan orang industri untuk benar-benar menguji bahwa peserta didik itu layak atau kompeten di bidangnya. Nah, itu indikator untuk sisi prosesnya. Yang ketiga dari sisi output. Jadi ini harus kita kawal juga, data-data itu harus sudah kita mappingkan ya, berapa sih anak didik kita yang sudah lulus, kemudian dia direkrut langsung oleh industri tersebut, karena di awal dia sudah punya rekomendasi dari. Cuman di sini kita tidak bisa memaksakan pihak industri harus menerima semua yang sudah direkomendasikan, karena kita juga melihat kepentingan dan kebutuhan dari industri tersebut dalam hal pemenuhan sumber daya manusianya. Nah, jadi ini harus ada proses kembali, ada proses lagi, tidak semata-mata anak yang direkomendasi langsung bekerja di situ, tidak. Ya, tidak seperti itu. Cuman kalau industri itu memerlukan, boleh mengambil dari anak yang menjadi binaannya tadi di awal. Nah, kemudian berapa sih lulusan kita yang sudah berwirausaha? Ya, terus berwirausaha berapa orang? Ya, kemudian dia sudah menghasilkan penghasilan atau gaji berapa dalam usahanya tersebut juga. Dan juga yang bagi tadi yang menjadi karyawan. Kemudian studi lanjut, ya, berapa persen output kita yang sudah melanjutkan ke perguruan tinggi, ya. Kemudian yang sesuai dengan linear dengan bidang yang dia tekuni di SMK. Jadi di sini direktorat ada istilah PMB ya, PMB ya, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Ini yang bekerja rekrutmen langsung oleh industri partnernya tadi, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi atau dia berwirausaha ini. Nah, ini data ini harus termet ya, karena sebagai indikator dari mutu sebuah pendidikan vokasi ya, khususnya di klausul sesi outputnya ini ya, outputnya tentang lulusan keterserapan di industri atau melanjutkan. Ini harus jelas. Ada lagi yang menjadi pemikiran saya selama saya bergelut di pendidikan vokasi ini, yang perlu kita berbagi adalah berkenaan dengan sinkronisasi atau tentang apa yang menjadi visi Kemendikbud ya, ataupun visi yang menjadi harapan dari Kemendikbud maupun pemerintah adalah mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian dengan terciptanya profil
pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila tidak terlepas dari bagaimana seorang guru bisa memfasilitasi anaknya, seorang guru bisa berempati atau peduli terhadap peserta didiknya. Ini tidak gampang, ini perlu proses. Makanya pergerakan akar rumput dari seorang guru sangat diperlukan. Empati dari seorang guru sangat diperlukan. Perubahan mindset seorang guru harus mulai terlihat. Jangan hanya di sisi tim manajemennya aja yang berubah, tapi akar rumput tidak berubah. Tapi kalau kita ada gerakan akar rumput dari guru-guru kita, punya mindset bagus, punya kebijakan bagus dalam pembelajaran, peduli terhadap peserta didik, bisa memfasilitasi semua peserta didik, anak merasa enjoy dalam belajar, insya Allah apa yang menjadi harapan atau visi yang mendikbud ke depan bukan sebuah tulisan mata, tapi sebuah realisasi yang luar biasa. Adapun yang menjadi target, yang menjadi tujuan adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sini adalah termasuk berakhlak terhadap agamanya, berakhlak kepribadinya, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada alam, dan berakhlak kepada negara. Ini harus muncul sebagai diri seorang pelajar Indonesia. Tidak hanya berakhlak terhadap agamanya saja, tapi dia juga peduli empati terhadap orang lain, juga terhadap dirinya sendiri, juga kemudian terhadap alam. Jangan setelah lulus ikut bekerja merusak alam-alam yang ada kita yang subur kemarifah Allah jinawi ini. Kemudian berakhlak kepada negara, jadi jangan menjadi perongrong atau pemberontak ya, ikut hal-hal organisasi yang terlarang ini. Nah, ini kita sebagai guru harus bisa memahami itu dan terus memotivasi anak setiap dalam pembelajaran kita. Kedua, berbineka global. Yang kedua, berbineka global di sini adalah seorang peserta didik harus mengenal dan menghargai budayanya, ya, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan, terhadap sekitarnya, apa itu dalam proses pembelajaran maupun di lingkungan di rumahnya. Nah, ini berbineka global. Jadi seorang anak harus punya pemikiran yang luas, ya, harus menghargai budaya-budaya lokal yang sudah terjalin, yang sudah ada selama ini. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong ini sudah sejak dulu ada, ya, tapi ini sudah mulai luntur. Makanya kita sebagai pengajar harus terus mengingatkan anak didik kita agar untuk bisa selalu berkolaborasi, ya. Tanpa kolaborasi kita tidak akan bisa menuju kesuksesan. Jadi kita dalam era digitalisasi ini tidak bisa untuk bekerja sendiri. Kita harus bekerja berkolaborasi dalam rangka mewujudkan cita-cita. Kemudian peduli dalam arti ini kita mengerti terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian kita peduli terhadap sesama, ya, peduli kemudian dalam empati kita membantu sesama kita. Kemudian setelah kita peduli juga berbagi apa yang kita dapatkan, yuk kita bagi ke teman-teman, kita share apa yang pengetahuan yang kita peroleh, apa itu belajar di industri, pengetahuan kita harus saling berbagi dengan teman-temannya. Tidak muncul individual ya. Mau menang, mau hebat sendiri. Tidak bisa. Kita ke depan dalam era seperti ini, ya, ketidakpastian ini tidak bisa kita hidup bekerja untuk individu. Kita harus berkolaborasi, peduli, empati kita muncul antar sama, baru kita berbagi terhadap sesama juga. Itu yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila, khususnya dalam bergotong royong. Keempat, kemandirian. Dalam hal mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Pelajar yang bertanggung jawab atas proses hasil dan belajarnya. Artinya di sini kemandirian itu muncul dalam kesadaran seorang pelajar, sadar dan memahami situasi
kondisi yang ada sekarang ini, baik itu situasi di lingkungan keluarga, situasi di lingkungan masyarakat, situasi pendidikan atau di industri. Dia harus memahami itu, kemudian dia menyadari itu dalam mengambil sebuah keputusan diri, saya harus berbuat apa dan bagaimana, itu sesuai atau enggak. Nah, ini adalah kemandirian anak. Jadi muncul secara sadar, secara sendiri dengan melihat potensi-potensi yang ada di sekelilingnya. Itu yang diharapkan sebagai profil pelajar Pancasila dari sisi kemandirian. Kemudian yang kelima adalah pelajar Pancasila diharapkan adalah bernalar kritis. Bernalar kritis di sini dimaksudkan adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dalam mengambil keputusan. Seorang pelajar dalam mengambil sikap keputusan untuk berbuat, dia harus mengevaluasi dulu, harus memikirkan dulu dampaknya, kemudian apa yang dikerjakan itu menyalahi adat atau tidak, norma-norma di masyarakat atau tidak, sebelum dia melakukan sebuah keputusan atau melakukan sebuah langkah. Dia harus memproses dulu dalam pikirannya, ya, diproses baik atau tidaknya, berdampak positif atau negatif yang dia lakukan. Nah, ini adalah tanggung jawab seorang guru, ya, untuk terus mengingatkan dan mengingatkan terus, tidak bosan-bosannya. Setiap pembelajaran harus terus kita ingatkan anak didik kita. Itu yang untuk yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, profil yang keenam adalah tentang kreatif. Ya, di sini adalah menghasilkan gagasan orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Artinya anak didik kita diharapkan untuk bisa berinovasi atau membuat sebuah karya atau gagasan, ide itu murni dari hasil pemikiran dia, melalui sebuah proses pemikiran, tidak mengambil atau memplagiasi hasil karya dari orang lain. Itu yang diharapkan, ya. Jadi silakan amati, turun modifikasi jadi masalah. Itu adalah satu proses untuk menuju kreatif sebelum dia bisa melakukan penalaran untuk membuat orisinal yang menjadi hasil karya sendiri. Mungkin itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai seorang pengajar. Kita harus tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya terhadap anak didik kita untuk memberikan motivasi. Kepedulian dan empati guru akan membawa dampak yang luar biasa. Demikian ide dan gagasan saya dalam menghadapi tantangan pendidikan vokasi di era revolusi industri 4.0 dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Vokasi maju menguatkan Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Salam kolaborasi. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.